Tapi kalau saya pribadi lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa iya, khamr itu memang najis, tapi tidak semua alkohol adalah khamr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang parfum beralkohol. Nanti pembahasan kita, apakah parfum beralkohol itu boleh digunakan di pakaian kemudian kita sholat menggunakan pakaian itu, atau dalam bahasa lain, apakah sholat kita sah kalau menggunakan parfum beralkohol di pakaian kita atau di badan kita. Yang kedua, apakah parfum beralkohol itu najis atau tidak. Teman-teman sekalian, memang pembahasan ini sangat sering dibincangkan oleh para ulama, dan setidaknya para ulama akan membincangkan pada dua poin. Ada yang mengatakan itu bukan najis, ada yang mengatakan itu najis. Perbedaan pendapat ini adalah berawal dari pengidentifikasian apakah alkohol itu termasuk khamr sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, kemudian sembahan kepada berhala, dan penghunian nasib merupakan perbuatan yang najis. Maka di sini muncul pertanyaan, apakah alkohol yang kita kenal hari ini selalu diidentikan dengan khamr gitu. Memang disinilah pendapat ulama yang berbeda. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ya, bahwa alkohol itu, bahwa khamr itu mengandung alkohol, maka setiap yang disebut alkohol maka dia juga masuk dalam kategori khamr yang dinajiskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa khamr itu memang mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol itu disebut sebagai khamr gitu. Karena memang ada beberapa benda atau makanan di sekitar kita itu yang jelas-jelas mengandung alkohol, tapi tidak satupun ulama yang menganggap itu sebagai khamr. Contoh nih, di dalam makanan tape, atau dalam buah nangka, atau dalam buah durian. Itu semua makanan-makanan yang memang jelas-jelas mengandung alkohol. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan bahwa makanan itu disebut sebagai khamr gitu. Walaupun memang tadi di awal kita sebutkan bahwa khamr itu sangat identik dengan alkohol, tapi tidak semua alkohol itu identik dengan khamr. Maka pendapat yang kedua inilah yang banyak dipilih oleh para ulama yang menyebutkan bahwa ya, khamr yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu najis untuk dipegang dan sekaligus haram untuk dikonsumsi. Tapi tidak semua yang disebut sebagai alkohol itu masuk dalam kategori khamr gitu. Oleh sebab itulah pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa ketika alkohol tidak masuk dalam tidak semua alkohol itu disebut sebagai khamr, maka alkohol yang kita kenal hari ini itu tidak najis. Dalam artian ketika penggunaan alkohol dalam parfum, dalam hand sanitizer dan lain-lain itu tidak mengapa, artinya dia tidak dianggap najis. Oleh sebabnya ketika itu kita pakai di dalam sholat sekalipun, maka kita tetap sah sholatnya menggunakan parfum yang mengandung alkohol. Yang kedua, bahwa alkohol yang dipakai sebagai campuran benda-benda tertentu, parfum, hand sanitizer, dan lain-lain tadi itu memang bukan dimaksudkan sebagai minuman konsumsi, tapi dia hanya sebagai campuran kimia untuk benda-benda tertentu. Maka kalau ditanya apakah kita meminum minuman alkohol yang dimaksud adalah alkohol 70% itu hukumnya apa? Maka kita sebut bahwa meminum alkohol dengan kadar 70% itu hukumnya haram. Tapi keharamannya bukan karena dia memabukkan, tapi keharamannya karena dia mematikan. Seperti halnya racun gitu. Racun itu kalau ditanya apa hukum memakan racun, hukumnya haram. Tapi apa sebab keharamannya? Bukan karena racun itu memabukkan, tapi dia mematikan. Begitupun dengan alkohol yang 70% tadi, yang memang bukan dimaksudkan sebagai konsumsi, bukan sebagai makanan atau minuman, tapi dia hanya untuk
pelengkap beberapa benda yang harus menggunakan sambungan dengan alkohol tadi itu. Maka termasuk parfum, termasuk hand sanitizer itu, kalau kita pakai dan memang mengandung alkohol, maka menurut pendapat ulama yang kedua yang menyebutkan bahwa tidak semua alkohol itu identik dengan khamr gitu. Walaupun khamr sendiri memang mengandung alkohol. Maka termasuk tape yang kita bahas tadi itu, dia jelas mengandung alkohol. Tapi tidak ada satupun ulama yang menyebut bahwa tape itu najis sebagaimana kenajisan khamr yang disepakati oleh para ulama. Kemudian pembahasan selanjutnya, ada benda-benda yang ketika kita konsumsi itu haram, tapi dia tidak najis secara zat untuk dipegang gitu. Atau dalam bahasa lain, ini ada kaidah ya dalam masalah halal dan haram itu. Segala sesuatu yang sudah jelas kenajisannya, maka dia haram untuk dikonsumsi. Tapi tidak semua barang yang haram untuk dikonsumsi itu najis untuk disentuh gitu. Contoh mamanya gini, emas bagi kaum laki-laki itu haram untuk dipakai gitu. Tapi dia tidak najis gitu. Kemudian tadi yang saya sebutkan ada apa namanya? Racun gitu. Racun itu haram untuk dikonsumsi, tapi dia tidak najis. Hal yang serupa juga dengan liur kucing, sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada kucing yang mendekat bejana beliau ketika mau wudhu. Tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan karena beliau mengatakan bahwa kucing itu tidak najis atau air bekas minumnya kucing itu tidak najis. Tapi mengkonsumsi kucingnya sendiri itu ya najis, haram, karena kucing termasuk binatang bertaring gitu. Tapi tidak semua, maka saya sebutkan tadi, tidak semua barang yang diharamkan itu dikategorikan sebagai najis. Tapi semua yang dinajiskan itu pasti haram gitu. Nah, termasuk pembahasan kita tentang minuman beralkohol, tentang parfum beralkohol, maka tidak semua yang beralkohol itu otomatis menjadi najis gitu. Karena kenajisan khamr yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ke-90 tadi tidak sama dengan alkohol. Oleh sebab itulah, kalau ada pertanyaan apakah boleh kita menggunakan parfum beralkohol sebagai pakaian di dalam sholat, maka untuk pendapat yang kedua saya katakan bahwa pakaian yang terkena parfum beralkohol itu tidak najis dan dianggap sah. Maka sholat kita juga dianggap sah, tidak ada masalah. Tapi kalau kita menganut pendapat pertama tadi, sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa alkohol itu selalu khamr dan khamr selalu alkohol, maka ya silahkan memilih pendapat yang pertama juga tidak masalah. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa iya, khamr itu memang najis, tapi tidak semua alkohol adalah khamr. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.